Kita sekarang masuk ke bab matriks ya. Ini baru bab awal banget. Jadi tadi Ibu sudah kasih tugas ke kalian bahwa mencari pengertian matriks itu sendiri, kemudian mencari manfaat dan penerapan matriks di kehidupan gitu ya. Nah, sekarang kita bahas selanjutnya gitu. Di sini akan Ibu bahas mulai dari simbol dari matriks. Simbolnya itu biasa digunakan dengan kurung biasa gitu ya, atau dengan kurung siku. Jadi ada sikunya di sini. Nah, contohnya gini. Nah, penulisannya ya, penulisan matriks itu menggunakan huruf kapital. Misalkan A gitu ya. Matriks A berarti A-nya besar. Kalau matriks D berarti D-nya besar. Gitu ya. Nah, kemudian A11, A12, titik sampai A1N. Maksudnya apa sih A11? Jadi kita ke sini dulu. Nah, jenis matriks itu ordonya berbeda-beda gitu ya. Ordonya bisa berbeda-beda. Jadi penyebutan ordonya itu baris kali kolom. Baris itu ke bawah, kolom itu ke samping. Nah, makanya gini. Ini ada baris gitu kan. Ini ada kolom. Maksudnya apa? A11 berarti baris 1, kolom 1. A12 baris 1, kolom 2 gitu kan. Titik sampai baris 1 dan kolom seterusnya sampai tak terhingga gitu, ibaratnya contohnya gitu ya. Kemudian kalau ke bawah berarti baris 2, kolom 1 gitu. Kemudian baris 2, kolom 2. Ini kan kolom kan? Ini baris gitu. Jangan sampai ketuker ya. Kemudian dan seterusnya sampai baris kedua dan kolom seterusnya. Kita nggak tahu sampai mana gitu ya. Ini contohnya gitu. Kalau bacanya ke samping udah. Kalau sekarang bacanya ke bawah. Baris kedua, kolom 1 tadi kan ya. Kalau sampai seterusnya, berarti ini kita nggak tahu sampai baris seberapa banyaknya gitu kan. Tapi tetap ada di kolom 1. Ini juga sama. Baris seterusnya sampai kita nggak tahu ini sampai seterusnya. Kemudian ini kolomnya kolom kedua. Nah, kalau di pojok berarti ya baris seterusnya dan kolom seterusnya gitu ya. Nah, kita analisis matriks ya biar kalian lebih paham. Analisis matriks. Coba. Hurufnya kapital ya, P. Kemudian kurung siku atau kurung biasa boleh. Kemudian di sini pertanyaannya adalah tentukan A32. A32 berarti artinya apa nih? 3 itu tadi penyebutannya apa? Baris dulu kan? Kemudian 2 itu adalah kolom. Jadi baris ketiga. Baris itu gimana? Ini baris 1, baris 2, baris 3. Kolom kedua. Berarti kita fokus dengan baris yang ketiga tapi kolom yang kedua. Berarti 1, 2. Angka apa? Angka 19. Gitu kan? Berarti ini adalah 19. A14. Jadi artinya baris 1, kolom 4. Kita fokus dengan baris yang pertama. Tapi kolom yang keempat berarti gimana? 1, 2, 3, 4. Berarti 50. Kemudian A43. Baris keempat, kolom ketiga. Kita hitung barisnya. 1, 2, 3. Nggak ada baris keempat. Otomatis jawabannya tidak ada ya. Nah, kemudian tentukan ordo matriksnya. Tadi ordo matriks itu apa? Ordo matriks adalah huruf kapital A gitu ya. Matriks A sama dengan baris kali kolom. Misalnya, tentukan ordo matriks ini. Berarti P, karena ini matriks P, berarti P sama dengan barisnya ada berapa? 1, 2, 3. Barisnya ada 3. Berarti letakkan 3. Gitu ya. Kemudian kolomnya ada berapa? Kolomnya ada 1, 2, 3, 4. Berarti kolomnya ada 4.
Berarti ordo matriks ini adalah 3 kali 4. Barisnya ada 3, kolomnya ada 4. Gitu ya. Nah, sekarang karena tadi pembahasannya udah, jadi latihan analisis matriks. Ini tugas kalian ya. Misalnya gini, tentukan ordo dari masing-masing matriks. Nah, ini ordonya berapa? Barisnya berapa, kolomnya berapa? Kalau yang B ini berarti ordonya berapa? Barisnya berapa, kolomnya berapa gitu ya. Dan seterusnya, ini juga diisi. Nah, kemudian yang soal yang kedua, tentukan A12, A34, A21, A33. Gitu ya. Artinya ini baris pertama, kolom kedua itu nilainya berapa? Baris ketiga, kolom keempat itu yang mana? A2 dan 1 itu yang mana dan seterusnya gitu ya. Dikerjakan, ada 2 soal. Sekarang kita masuk ke transpos ya. Simbolnya itu adalah A pangkat T. Jadi ada huruf T di pangkatnya sini. Jadi kalau A ini tergantung dari matriksnya. Kalau matriks A ya A, kalau matriks P ya P gitu ya. Transpos itu pengertiannya adalah baris jadi kolom. Ingatnya gitu aja. Jadi perubahan baris jadi kolom. Contohnya gini. Matriks A barisnya itu kan 2, 1, 0, 4. Baris kedua 3, 4, 2, 5. Baris ketiga min 1, 0, min 2, dan 3. Katanya transpos itu baris menjadi kolom. Berubah menjadi kolom. Berarti gimana? Kolom itu kan ke bawah kan? Yang begini kan? Yang vertikal. Berarti baris yang 2, 1, 0, 4 kita ubah menjadi di bawah. 2, 1, 0, 4. Kemudian baris yang kedua ini kita ubah juga jadi kolom. Berarti 3, 4, 2, 5. Kemudian baris yang ketiga kita ubah juga jadi kolom. Berarti min 1, 0, min 2, dan 3. Gitu ya. Kalau ordonya gimana nih? Kalau ordonya kan awalnya berapa? Baris kali kolom. Kan penyebutan ordo kan gitu ya. Barisnya ada 3, kolomnya ada 4. Nah, tapi kalau ditranspos, barisnya ada berapa nih? Barisnya ada 4, kolomnya ada 3. Ingatnya gitu ya. Jadi baris berubah menjadi kolom. Gitu. Nah, sekarang ada latihan transpos ya. Transpos matriks di bawah ini. Jadi ada 3 aja. Misalnya P3102. Berarti P transposnya jadi berapa? Q-nya ini Q transposnya jadi berapa? R-nya ini R transposnya jadi berapa? Dikerjakan ya. Berarti latihannya ada 2, yaitu latihan analisis matriks dan latihan transpos.